Halo adik-adik Brave Kids yang ada di rumah. Wah, senang sekali hari ini bisa ketemu dengan Losa Andrian. Nah, coba lihat nih, Losa Andrian lagi pegang apa nih? Ada ini juga nih. Ini ada kayak itu ya, minuman ya, sama ada ini. Nah, adik-adik mungkin bertanya, Losa Andrian lagi pegang apa sih? Nah, Losa Andrian lagi pegang yang ini namanya hosti. Kalau yang ini namanya anggur. Nah, adik-adik pasti suka lihat papa dan mama atau cici dan koko atau oma dan opa suka pegang ini dan ini kalau di ibadah ya, kadang-kadang ya suka dimakan dan suka diminum ya. Apalagi kalau adik-adik suka beribadah dengan orang tua, pasti pernah melihat papa atau mama makan dan minum apa yang Losa Andrian pegang hari ini. Nah, mungkin adik-adik Brave Kids di rumah bertanya, Losa, kenapa sih orang tua aku, kungkung popo aku, cici koko aku pegang itu di ibadah lalu makan? Itu lagi melakukan apa sih? Nah, mungkin adik-adik kan tanya ke Losa Andrian, Losa lagi melakukan apa sih itu? Nah, Losa Andrian mau bilang ya, itu namanya lagi melakukan perjamuan kudus. Nah, lagi melakukan apa? Perjamuan kudus. Adik-adik juga mungkin sekali lagi tanya ke Losa Andrian, Losa, iya aku tahu sekarang itu lagi melakukan perjamuan kudus. Tapi Losa, perjamuan kudus itu apa sih artinya? Kan aku masih kecil, aku nggak tahu apa itu perjamuan kudus. Nah, Losa Andrian mau jelaskan untuk adik-adik Brave Kids ya. Perjamuan kudus adalah satu sakramen. Waduh, Losa Andrian, sakramen itu apa ya? Nah, Losa Andrian akan bantu menjelaskan dengan kata yang sederhana. Nah, sakramen itu di dalam bahasa yang sederhana artinya sebuah upacara. Nah, kalau Losa Andrian bilang upacara, pasti adik-adik langsung ngeh atau langsung tining. Oh, tahu nih apa arti upacara. Tahu ya? Pasti adik-adik semua tahu apa arti upacara. Nah, upacara itu artinya kita lagi memperingati atau lagi mengingat satu peristiwa tertentu. Misalnya, kalau dulu waktu sebelum pandemi, waktu kita masih sekolah, kita mungkin sering melakukan upacara bendera atau upacara 17 Agustus. Itu berarti kita sedang memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Nah, maka perjamuan kudus atau yang sering adik-adik lihat papa mama makan ini, itu juga sama sebagai sebuah peringatan untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, sehingga untuk mengingat itu disebut dengan perjamuan kudus atau orang-orang melakukan perjamuan kudus. Nah, tetapi adik-adik Losa mau bilang, kenapa dinamakan sebagai perjamuan kudus? Karena bukan ritual biasa, sama seperti kita makan atau minum biasa, beda. Perjamuan kudus itu bukan makan dan minum seperti kita biasanya, makan pagi, makan siang, makan malam, dan lain-lain ya. Tapi perjamuan kudus adalah sebuah perayaan yang spesial antara kita, anak-anak Tuhan, dengan Tuhan Yesus. Perayaan itu kenapa spesial? Karena tidak akan mungkin terjadi kalau Tuhan tidak menebus kita dan tidak menguduskan kita atau tidak menyambungkan kembali antara relasi dengan Tuhan yang sempat terputus karena dosa. Nah, maka disebut perjamuan kudus karena sebuah perayaan dengan Allah yang Maha Kudus. Sehingga Losa Andrian mau bilang, melakukan perjamuan kudus tidak boleh main-main. Harus dengan kudus tentunya ya, dengan hati yang baik, sikap yang benar. Nah, sekarang mungkin adik-adik tanya ke Losa Andrian, Losa, kenapa sih kita harus melakukan perjamuan kudus? Nah, itu mungkin pertanyaan ya, kenapa ya? Losa mau bilang, karena itu perintah dari Tuhan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan menyuruh murid-murid waktu itu, termasuk kita, untuk melakukan ini. Supaya kenapa? Supaya dengan perjamuan kudus, kita boleh mengingat dengan makan hosti dan minum anggur, kita bisa mengingat selalu tentang kasih Tuhan yang begitu besar
yang sudah menebus kita dari dosa dan sudah membuat kita bisa selamat mendapati anugerah. Nah, Lausa Andrian ajak kita untuk baca di Lukas 22 supaya kita tahu bahwa ini adalah memang betul-betul perintah Tuhan Yesus. Nah, Lukas 22 ayat 19 sampai 20 bilang begini. Lalu ia, Tuhan Yesus ya, mengambil roti atau kita kenal dengan hosti, mengucap syukur, lalu dipecah-pecahkan atau memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Waktu itu murid-murid ya. Kata Tuhan Yesus, katanya, inilah tubuhku. Jadi Tuhan bilang, roti itu atau hosti itu menggambarkan atau melambangkan tubuh Tuhan yang diserahkan kepada kita bagi kamu. Dan Tuhan bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan siapa? Akan Tuhan, akan aku. Ayat 20, demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu, bagi semua kita. Jadi melalui perjamuan kudus kita tahu bahwa Tuhan sudah menebus kita dengan tubuh dan darah Dia yang sangat mahal, yang tidak terhitung nilainya untuk mengasihi kita. Maka adik-adik, melalui ini, melalui momen perjamuan kudus, kita bukan cuma mengingat, tapi kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk kita tidak boleh lagi berteman dengan dosa. Kita harus tinggalkan itu, karena Tuhan sudah kalahkan dosa itu. Dan kita harus makin cinta Tuhan, makin taat sama Tuhan. Dan kita mau makin berbuah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang the best tentunya. Ya. Nah adik-adik, untuk melakukan perjamuan kudus ini, tidak boleh sekarang ya. Nanti kalau adik-adik sudah gede, sudah besar, sudah mengikuti satu kelas yang namanya kelas katekisasi. Supaya kenapa? Supaya melalui itu dulu adik-adik boleh mengerti, boleh tahu, boleh sadar, dan tidak sembarangan untuk mengikuti perjamuan kudus ya. Karena kalau kita sembarangan mengikuti perjamuan kudus, kita bukannya mendapatkan berkat, tapi kita berdosa, akan dihukum oleh Tuhan. Maka adik-adik nanti, tapi hari ini kita belajar supaya kita sudah mengerti, punya dasar. Dan kalau kita lihat orang tua kita atau koko cici kita atau oma opa kita sudah ngerti itu lagi melakukan apa, dan kita juga boleh tahu artinya untuk kita juga ya. Oke adik-adik Brave Kids, sampai di sini kiranya hari ini boleh memberkati adik-adik semua. Bye bye, Tuhan memberkati adik-adik Brave Kids di rumah.